Hai Budian, Assalamualaikum, apa kabar Budian? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, sehat-sehat saja. Bagaimana kabarnya Bu Kartika? Apakah sehat juga? Alhamdulillah, sehat juga Budian. Ada yang bisa saya bantu Budian? Iya nih Bu Kartika, saya memiliki sedikit permasalahan. Kira-kira Bu Kartika ada waktu nggak ya untuk kita berbincang-bincang pada sore hari ini? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, ada apa ya Budian? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Budian? Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ini dengan Bu Kartika, saya mendapatkan gambaran atas apa yang harus saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa ya Budian? Iya, jadi gini Bu, ada satu siswa di kelas saya. Jadi apabila ketika pelajaran saya di kelas, siswa tersebut seperti kurang semangat. Kemudian ketika saya instruksikan untuk membaca teks, dia juga tidak semangat untuk membaca. Jadi saya sedikit pusing Ibu dalam menghadapi sikap siswa tersebut. Oh, baik Budian. Tadi Budian bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Budian? Sudah sih Bu, saya sudah melakukan beberapa hal yaitu dengan cara memanggil siswa tersebut, kemudian menanyakan juga kepada siswa tersebut mengapa kok kayaknya dia itu seperti tidak suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Budian, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Budian? Jadi Bu, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang saya sajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu menjadi malas membaca di pelajaran saya sehingga itulah yang terjadi di kelas saya Ibu. Itu berdasarkan pengamatan saya ya Bu. Oh. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Dian harapkan kalau ada pada murid tersebut? Ya, saya tentu mengharapkan murid tersebut untuk bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, seperti siswa-siswa yang lainnya, Bu. Oh, kalau begitu, apakah ada yang bisa Budian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Budian? Jadi berdasarkan pengamatan eh, saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tadi tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya terapkan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian mungkin saya nantinya akan melakukan eh, perbanyak lagi ice breaking dan juga menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada sih Bu, metode yang sudah pernah saya lakukan dan cukup berhasil dalam pelaksanaannya, yaitu saya pernah melakukan SDKing Bu dengan cara pesan berantai. Jadi di situ siswa melakukan secara berkelompok. Nah, mereka di situ menyampaikan pesan yang dibaca dan secara otomatis juga mereka tetap membaca teks yang disajikan. Kemudian mereka melakukannya juga teknik SDG tersebut dilakukan dengan cara dengan games. Kemudian hasilnya juga
semua siswa menjadi terlibat di dalamnya, Ibu. Oh, begitu Bu Dian. Luar biasa ya Bu Dian. Jika kita rating angka 1 sampai 10, menurut Bu Dian, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa tersebut? Oke, kalau saya rating sih Bu, sepertinya peringkatnya kalau dari 1 sampai 10, saya meratingnya antara angka 8 sampai 9, Ibu. Oh, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana Bu Dian dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Dian? Ya, baik. Mungkin yang akan saya lakukan yaitu sesegera mungkin saya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang akan disenangi oleh murid. Kemudian juga saya akan melakukan kegiatan ice breaking yang sangat menarik dan bervariasi. Contohnya mungkin dengan menggunakan tadi ice breaking dengan pesan berantai tadi. Kemudian saya juga akan mengupdate segala informasi terkait tentang cara bagaimana mengajar yang berpihak pada murid agar eh, tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, baik dari segi murid maupun juga sebagai eh, saya yang sebagai pendidik. Gitu. Baiklah Bu Dian, siapa yang bisa membantu Bu Dian dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Oke, mungkin yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah dan juga rekan sejawat, guru-guru hebat di sekolah saya, serta juga saya akan mengkomunikasikannya kepada orang tua murid Ibu. Kira-kira berapa lama Bu Dian waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama Ibu kalau untuk melaksanakan langkah-langkah ini. Namun mungkin yang bisa menyita waktu yang lama mungkin pencapaiannya ya Bu, karena kita nggak bisa berharap cepat terlihat perubahannya, karena memang semuanya itu tidak bisa terjadi secara instan Bu. Betul Bu Dian. Nah, kapan Bu Dian mulai melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya Ibu, secepatnya saya akan lakukan rencana ini agar siswa bisa mendapatkan haknya, hak untuk belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Oke, Bu Dian. Kemudian nih Bu Dian, komitmen seperti apa yang akan Bu Dian lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya Bu, mungkin saya akan konsisten Bu. Jadi saya akan melakukan langkah-langkah dan rencana ini secara terus-menerus ke depannya Bu. Dengan mengupdate segala informasi, kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian saya juga nanti akan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di lingkungan sekolah saya maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Baik, Bu Dian. Adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, Ibu Dian? Ya, alhamdulillah sih Bu, kalau untuk dukungan saya sudah banyak yang mendukung seperti uh, prasarana dan juga moral dari lingkungan sekolah saya, seperti dari kepala sekolah, dari rekan sejawat. Mungkin faktor internal ya Bu dari dalam diri saya Ibu yang harus berkomitmen dan konsisten dalam menjalani rencana ini. Baiklah, Bu Dian. Semoga rencana Ibu Dian berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin Ibu, amin. Mudah-mudahan saja Ibu. Ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Dian setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah yang saya rasakan setelah
perbincangan kita pada sore hari ini. Tentunya saya merasa lega Ibu, dan saya sangat merasa senang karena sudah berbincang dengan Bu Kartika, sehingga saya juga sudah mendapatkan solusinya, dan mungkin nantinya akan saya terapkan dari solusi yang sudah saya dapatkan dari perbincangan kita sore hari ini, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Dian sampaikan? Ya, saya kira sudah cukup Ibu, penjelasan yang sudah Bu Kartika berikan kepada saya sudah sangat jelas, dan saya juga sangat memahaminya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, Ibu. Ya, saya senang bisa mendengar cerita Ibu Dian. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa kembali, Bu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Kartika.